Katanya kedua HP ini cuman beda di nama dan desainnya doang. Kalian yakin tuh? Yuk, sini gue bahas apa aja bedanya. Yo guys, back lagi sama Fendi, cupu. Ini dia Poco M3 Pro 5G. HP yang secara spek sama persis ya kayak Redmi Note 10 5G yang udah sempat gua rilis sebelumnya. Sekali lagi ya, sama persis. Tuh, gue bisa ngomong R kan? Tapi tenang, biar video ini lebih berfaedah dan gak cuma siaran ulang doang dari video sebelumnya, gue bakal lebih fokus ke bedanya antara kedua HP ini, yaitu si Poco sama Redmi. Oke, kalau gitu gak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Jadi HP gue ini yang resmi Singapura ya, dan dia punya 3 warna, yaitu hitam, biru, sama kuning. Sedangkan untuk variannya itu ada 2, 4+6 4 sama 6+1 28. Untuk harganya sendiri itu ada di kisaran 3,2 juta sampai 3,6 juta, dan itu adalah harga normalnya. Sedangkan dia punya juga harga early bird-nya itu bisa lebih murah sampai 500.000. Tapi itu cuma buat 2 hari pertama doang. Untuk varian yang gue ambil itu adalah 4+6 4GB ya. Sengaja gue ambil yang kecil, pengen tahu nih beda performance-nya kayak gimana. Dan gara-gara ini gue juga dapat masalah nih ambil varian yang kecil. Nanti gue jelasin di belakang. Dan sebagai informasi, di Singapura ini untuk Redmi Note 10 5G dia cuma punya satu varian, yaitu 8+128 seharga 3,5 juta rupiah. Ini dia boxnya warna kuning dengan tulisan Poco M3 Pro di tengah dan 5G di bawah. Di samping kanan dan kiri juga sama. Di bawah ada informasi tentang HP-nya, dan langsung aja kita buka plastik luarnya. Pas dibuka langsung ada kotak kuning isinya SIM ejector, stiker Poco, buku petunjuk, dan case clear yang elastis. Terus HP-nya itu sendiri, kita kesampingin dulu. Dan lanjut ada kepala charger 22,5 watt dan kabel Type A ke Type C. Oke, langsung aja kita keletekin plastiknya. Hampir ketinggalan. Jadi secara isi kalau kita lihat yang bedain antara si Redmi dan Poco adalah kalau di Poco itu dia dapat stiker ya, sisanya sih sama. Saat dinyalain langsung disambut sama Poco Launcher yang berbasis MIUI 12 dengan Android 11. Storage-nya sendiri udah kemakan 18,4GB dari total 64 punya gua. Nah, disinilah mulai terjadi masalahnya. Karena gua baru tahu kalau tes Antutu yang biasa kita lakuin itu minimal RAM-nya mesti 6GB untuk 3D Bench-nya. Gue sempat install, tapi tetap kayak nggak kedetek gitu loh. Minta install terus. Sebenarnya ada cara lain, yaitu install 3D Bench yang light. Cuman secara skor pas gua cek itu bisa beda. Jadi kalau kalian lihat di sini untuk skor GPU-nya kosong. Padahal tadinya gua mau lakuin tawuran chipset Dimensity 700 loh antara Poco, Redmi, sama Realme. Jalanin Antutu selama 6 kali kayak biasa. Tapi nggak bisa nih. Gimana guys? Kalian ada masukan nggak? Untuk Geekbench-nya dapat skor segini nih. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih sama yang Redmi Note 10 5G. Impresi awal gua tentang HP ini? Wah, anak muda banget ya. Apalagi warna kuningnya itu bakal menarik perhatian banyak orang. Ngejreng banget deh. Ditambah aksen warna hitamnya yang cukup luas di kiri atas dengan tulisan Poco yang bisa diterima lah ukurannya, nggak terlalu gede. Dan ini gue bandingin sebelah-sebelahan bagian belakang kedua HP ini. Secara struktur sama persis sih, cuman ada beda dikit modul kameranya. Dimana untuk Poco tulisannya 48 megapiksel AI Vision. Sedangkan Redmi AI Vision 48 megapiksel. Plus di Redmi juga ada aksen silver-silver gitu. Untuk bagian depannya sama sih, dia punya ukuran 6,5 inch dengan bezel yang cukup tebal di bagian bawahnya. Sedangkan sisi lainnya sih masih oke. Udah dapat screen protector bawaan juga dan dilindungi Gorilla Glass 3. Sisi belakang dan framenya itu kalau gue lihat sih dari plastik. Oh ya, satu yang menurut gue cukup keren di sini adalah dengan framenya yang warna kuning di sekelilingnya itu bikin corak tersendiri loh kalau dilihat dari depan HP ini. Kayak ada garis kuning yang mengelilingi HP-nya. Terus untuk sekeliling HP-nya masih sama. Bagian kanan ada volume dan power button yang merangkap fingerprint. Kiri slot SIM card yang hybrid, bawah mic,
port Type-C, dan speaker. Di atas ada 3,5 mili jack dan AR blaster. Terus feel genggaman untuk kedua HP ini sih sama persis ya, bahkan dimensinya juga sama loh. Ini langsung gua kasih lihat kalian deh, dimensi dan berat dari kedua HP ini. Hah? Masih nggak percaya juga? Nah, di sini gue buktiin dengan cara ganti case-nya dari satu HP ke HP yang lain, dan kalian bisa lihat tuh. Untuk spesifikasinya gue nggak usah sebutin satu-satu lagi ya, serius sama persis kok. Dan buat kalian yang belum sempet nonton video gue yang Redmi Note 10 5G, wajib ditonton ya, karena banyak informasi detail di sana ya nggak gue bahas lagi di sini, termaksud tes 5G-nya. Buat yang udah nonton, gue coba kasih lihat sekilas aja ya buat ingetin lagi. Oke, udah ya? Lanjut kita ke gaming. Salah satu alasan gue pilih yang 4GB di HP ini karena gue penasaran, pengen tahu ada perbedaan gak sih dari sisi ngegame. Dan sebagai permulaan gue mainin Genshin Impact dengan settingan lowest 30 FPS. Feel mainnya cukup oke ya, walaupun kadang ada beberapa freeze dan frame drop gitu. Tapi overall masih nyaman buat dimainin. Gue main selama 20 menitan dapat FPS rata-rata di 28. Agak sedikit lebih kecil ya dibanding sama Redmi Note 10 5G yang waktu itu kalau nggak salah dapat 29an FPS. Terus di 5 menit terakhir gue iseng mentokin ke highest 60 FPS. Dan hasilnya nggak nyaman banget buat dimainin. FPS rata-ratanya itu dapat di sekitar 16an. Cuma ini wajar ya karena emang nggak seharusnya HP ini dimainin pakai settingan mentok. Habis itu lanjut ke PUBG, dapat settingan HD High, Balance Ultra, dan Smooth Ultra, dan mainlah gua di Balance Ultra. Untuk gyronya cukup oke di sini, dan pengalaman mainnya juga oke. Ada frame drop dikit, wajar lah. Cuman gue ingetin lagi ya, di grafik FPS itu kalau kalian lihat ada turunan tajam. Itu pas lagi pergantian game, jadi bisa diabaikan. Gue main sekitar 20 menitan dan dapat FPS rata-rata di 39,3. Untuk kamera apps-nya gue juga sempat bandingin dan sama persis. Di sini ada Pro, Video, Foto, Portrait, dan More. Resolusi videonya pun juga sama-sama maksimum di 1080p 30 fps untuk kamera depan dan belakang. Yuk lanjut kita ke contoh foto dan videonya. Sekarang gue bandingin kedua HP ini. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat dari kamera depannya Poco M3 Pro sama Redmi Note 10 5G ya. Ya karena emang ini speknya sama, harusnya gambarnya juga sama sih. Kita bisa lihat. Wah, mirip banget. Ya iyalah orang sama. Yaudah gue coba tes larian juga ya. Itu udah 3. Gimana? Oke, sekarang kita ke kamera belakangnya 1080p 30 fps. Yoi, sama. Sekaligus gue coba tes zoomnya ini. Gimana kita lihat. Sama lah ya. Kalau ditanya kapan launching, pastinya gue kagak tahu ya. Ingat, gue bukan Alvinse, jangan ketukar. Harusnya sih dalam 1 atau 2 minggu ini kali. Atau paling lambat mungkin bulan depan. Dan kalau kita ngomong-ngomong tentang harga, ini menarik nih. Realme 8 5G berani kasih harga early bird-nya itu 3 juta kurang 1.000 loh. Atau dengan harga normal 3,2 juta untuk varian 8 plus 128. Yang mana sih? Wah, ini menarik banget harganya. Dan menurut gue ya, kayaknya Poco masih bisa kasih harga lebih murah lagi loh. Karena ingat, mereka juga punya varian RAM yang lebih rendah kan. Anyway, ini cuma tebakan gua doang sih. Untuk pastinya kita tunggu launching resmi dari Poco Indonesia.
Jadi walaupun secara spesifikasi sama persis, tapi faktor-faktor kayak desain, varian RAM plus storage-nya itu cukup berpengaruh juga loh. Terutama desainnya, karena itu yang dilihat orang secara langsung. Cuma buat gue pribadi, kalau disuruh pilih antara kedua HP ini, kayaknya si Poco itu terlalu kekinian ya buat gue, yang tahun depan menginjak kepala 5. Mungkin gue pilih yang lebih kalem aja kali ya, yaitu si Redmi. Tapi jujur gue masih akuin sih, desainnya si Poco ini bener-bener menarik perhatian banget. Keren. Ya deh guys, gitu videonya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan menghargai usaha gua buat bikin video ini, boleh minta tolong di like dan share ke teman-teman kalian ya, ke grup Facebook, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Konten selanjutnya mungkin gua bakal adu Realme 8 5G dengan salah satu antara kedua HP ini. Gimana menurut kalian? Komen ya di bawah. Atau kalau kalian ada sesuatu yang pengen gue bahas lagi, kabarin aja di komen. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.